Kalian harus tahu nih, ada satu film garapan Joko Anwar yang trailernya baru aja dirilis. Dan sejak detik pertama, film ini langsung kelihatan beda. Bukan karena penampakan hantunya, tapi karena cara film ini nyerang rasa aman kita. Film ini berjudul Ghost in the Shell. Dan yang menarik, trailernya sama sekali nggak nahan diri. Kerusuhan antara napi, kekerasan, sampai horor fisik yang brutal langsung ditampilin tanpa basa-basi. Tapi justru di tengah chaos itu, film ini mulai main di level yang lebih gak nyaman nih. Bukan lewat teriakan atau darah, tapi lewat momen-momen ganjil yang dibiarkan tanpa penjelasan. Ruang sempit yang terasa menekan, tatapan kosong para karakter, suara-suara yang asalnya gak jelas, termasuk satu adegan yang bikin banyak orang bingung, kaki seseorang yang terlihat di bilik toilet. Itu mayat, orang bunuh diri, atau sesuatu yang lain. Karena trailer sengaja gak ngasih jawaban, seolah penonton dipaksa hidup bareng dengan kebingungan itu. Dan kebingungan inilah yang pelan-pelan jadi teror nih. Salah satu momen paling ganjil datang dari lagu anak-anak cicak-cicak di dinding yang dimasukkan ke dalam film ini. Wartawan, nyincang-nyincang bosnya. Lagu polos, lagu masa kecil, tapi diputar di dalam penjara. Seolah film ini bilang nih, para narapidana gak lebih dari cicak, makhluk kecil yang terjebak, cuma bisa merayap di dinding dan menunggu nasib datang. Lagu ini kedengeran kayak pengingat kejam nih, di tempat ini siapapun bisa dicaplok kapan aja, entah oleh sesama napi atau oleh sistem itu sendiri. Penjara di film ini juga gak digambarin cuma sebagai bangunan, tempat ini kerasa kayak simbol, ruang di mana kekuasaan bekerja, di mana manusia diperas, dipisah-pisahkan perannya, dan perlahan kehilangan dirinya. Semua orang terkurung, tapi nggak semua orang terpenjara dengan cara yang sama nih. Ada yang menguasai, ada yang dikuasai, dan sistemnya membiarkan itu terus terjadi. Judul Ghost in the Shell sendiri kayaknya sengaja dibuat ambigu nih. Sel bisa dibaca sebagai sel penjara, tapi juga sel tubuh manusia. Artinya, yang menghantui film ini mungkin bukan makhluk dari luar, tapi sesuatu yang tumbuh dari dalam. Trauma, rasa bersalah, dan kekerasan yang terus diulang sampai akhirnya jadi bagian dari diri seseorang. Makna itu makin kuat kalau kita lihat poster terbarunya. Di situ terlihat satu sosok napi memegang jeruji, tapi wajahnya bukan wajah biasa. Di kepalanya ada banyak wajah lain yang seolah tumbuh dari dalam kulitnya nih. Bukan nempel, bukan bayangan, tapi menyatu. Secara simbolis, ini bukan hantu eksternal yang berdiri di belakang atau di samping karakter. Ini horor yang hidup di dalam tubuh. Wajah-wajah ini bisa dibaca sebagai trauma yang ditumpuk, kekerasan yang diwariskan, dan identitas orang lain yang dipaksa hidup di tubuh satu manusia. Yang bikin makin menarik, trailer ini nggak ngasih jawaban jelas. Kita nggak dikasih kepastian apakah hantunya benar-benar ada atau enggak. Apakah kejadian aneh yang dilihat napi di dalam penjara ini adalah gangguan supernatural atau cuma manifestasi dari tekanan mental ekstrim di dalam penjara. Tapi justru disitulah poinnya nih. Karena bisa jadi yang paling menyeramkan bukan hantu yang nggak kelihatan, tapi sistem yang bikin manusia pelan-pelan kehilangan empati dan identitasnya. Dan yang perlu kalian tahu, film ini juga punya humor. Bukan humor yang bikin nyaman, tapi humor pahit dan satir nih. Kita bisa ketawa, tapi sadar kalau yang diketawain ini sebenarnya menyedihkan. Dan di titik ini, horornya terasa lebih dalam. Karena kita mulai peduli sama orang-orang di dalamnya.